sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua yang ada di sini? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik kebetulan hari ini. Oh ya, di sini saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya? Ya, terima kasih teman-teman. Nah, perkenalkan, saya Noviani dari Universitas Tidar. Saya merasa bangga loh untuk ditunjuk oleh panitia untuk membawakan materi di acara Bincang Alumni. Karena dulu waktu saya SMA, saya lihat wah acara Bincang Alumni itu kok pembicaranya keren-keren ya. Padahal itu kan kakak tingkat kita juga, tapi kok rasanya kok kayak udah keren gitu ya. Semoga saya bisa melalui hari ini dengan baik ya. Semoga pesan yang saya sampaikan bisa teman-teman ambil manfaatnya seperti itu. Kemudian saya di sini sebagai pemateri, nih kebetulan diminta oleh panitia. Jadi materi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang public speaking. Teman-teman di sini ada yang tahu public speaking nggak? Ya, yang di sebelah sana ada yang tahu public speaking? Oh belum. Oke, ya kalau yang di sebelah sana gimana? Oke, belum juga ya. Jadi saya terangkan sedikit. Public speaking adalah kemampuan kita untuk berbicara di depan umum. Seperti yang contohnya saya lakukan sekarang, ini sebagai pemateri, terus Mbak moderator tadi, gitu kan, Mbak moderator tadi juga melakukan public speaking, karena berbicara di depan banyak orang. Kemudian teman-teman ketika presentasi itu juga namanya melakukan public speaking loh. Dan Bapak Ibu guru, kemudian pembawa berita, pembawa radio, itu banyak sekali deh pokoknya fungsi contoh-contoh pekerjaan public speaking. Maaf ya, saya agak sedikit grogi ini. Sudah lama saya tidak berada di sini dan ditambah saya harus menjadi pemateri di teman-teman. Tapi nggak apa, saya coba lagi. Jadi sebenarnya public speaking ini luas banget ya lingkupnya, dan kalau teman-teman nanti kerja pun teman-teman bisa jadi butuh yang namanya kemampuan public speaking ini. Misalnya untuk presentasi ide, presentasi rancangan, kemudian presentasi misalnya keuangan atau lain sebagainya, itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi nggak sia-sia lah kalau kita belajar tentang public speaking ya kan. Nah terus di sini emangnya teman-teman tuh pasti pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya, aduh saya nggak mau ikutan public speaking, saya nggak mau presentasi, saya presentasi bagian yang scroll PPT aja ya, saya takut ngomong, saya takut buyar, kayak gitu, atau ditunjuk sebagai misalnya sambutan, ih kamu aja, aku takut, kamu aja, kamu aja, kamu aja, pernah nggak? Pasti pernah kan? Iya, soalnya saya juga gitu dulu sama teman-teman saya. Jadi itu sangat relate sekali memang. Kemampuan public speaking itu tuh tidak semua orang punya, walaupun semua orang memiliki kemampuan untuk berbicara. Nah, kenapa sih banyak orang takut sama yang namanya public speaking? Jadi biasanya orang-orang ini takut sama public speaking karena merasa dirinya nggak punya kemampuan public speaking, jadi pemalu. Kemudian dia ini merasa takut buyar, takut gagal, takut ditertawakan, ya kan? Nah, padahal sebenarnya teman-teman, public speaking itu bukan sesuatu yang ada bawaan dari kita lahir. Public speaking itu tuh dilatih loh teman-teman. Ini seperti saya contohnya, saya dulu juga gak bisa public speaking. Saya dulu pernah nangis waktu ujian praktek bahasa Jawa waktu kelas 6 karena saya gagal dalam pidato. Saya blank waktu itu karena di kelas cuma ada saya dan dua pengawas, yang satu guru senior, yang satu kepala sekolah, dan saya nggak takut ya kan. Akhirnya saya buyar, saya berhenti di tengah jalan, dan ya sudah, guru saya bilang ya sudah kalau kamu tidak bisa melanjutkan nggak apa-apa. Ya akhirnya saya keluar kelas dan nangis waktu itu karena merasa gagal ya. Dan sebetulnya itu memang manusiawi sekali, dan saya akui itu terjadi karena saya kurang latihan. Itu mepet sekali, saya mencari teks sekitar H-2 atau H-1 seperti itu. Nah kemudian saya berpikir, kenapa sih kemarin saya gagal? Saya evaluasi diri dan ternyata saya melakukan itu. Bahwa saya kurang latihan, saya kurang persiapan dan sebagainya. Kemudian saya ingin merubah diri saya bahwa sebetulnya saya ini bisa, cuman karena kemarin kurang latihan aja.
Nah, sejak saat itu ketika ada presentasi atau ketika ada tugas pidato, saya lebih percaya diri daripada saya yang sebelumnya karena saya latihan dulu sebelumnya. Latihan itu penting banget teman-teman. Jadi salah satu cara untuk mengatasi ketakutan kita adalah menyadari bahwa grogi itu tuh normal dan kita harus latihan untuk melawan hal tersebut. Kita harus mencoba dan mengambil setiap kesempatan yang ada. Jadi nanti ketika teman-teman dapat presentasi misalnya atau dapat tugas pidato gitu kan ya, atau teman-teman ditunjuk sebagai panitia gitu, apa teman-teman ambil aja, kemudian setelah itu dari hasil yang ada teman-teman pelajari gimana sih yang kurang di mana, atau mungkin teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang lainnya, apa sih yang kurang dari saya, apa yang harus saya perbaiki, tuh kan nanti teman-teman dapat masukan, saran, evaluasi diri dan terus meningkatkan di bagian yang kurang tersebut, ya kan. Nah dari situ teman-teman bisa belajar. Jadi poin pertama adalah mempelajari kemampuan berbicara teman-teman. Jadi dipelajari yang sebelumnya apa yang kurang, kemudian ditingkatkan lagi di setelahnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus melakukan persiapan. Kalau misalnya saya sebagai pemateri atau teman-teman mau presentasi atau yang mau pidato, itu biasanya butuh mencari materinya, ya kan? Nah, di sini juga mencari materi. Kemudian teman-teman kalau mau presentasi juga baca bukunya dulu, baru besok presentasi seperti itu. Nah, jadi kita harus melakukan persiapan dulu. Apa aja sih yang mau dibicarain? Kita mau bicara tentang apa? Fokusnya kemana? Yang mau disampaikan apa saja? Jadi nanti teman-teman ada arahannya gitu. Paling tidak ada garis besarnya. Dan biasanya sih terstruktur gitu ya. Jadi setelah ini, setelah ini, setelah ini. Nah, terus kalau misalnya lupa gimana Kak? Nah, itu di persiapan kalian juga harus melakukan banyak-banyak latihan, teman-teman. Latihannya ya kalian pertama baca dulu. Kalau saya ya membaca dulu, kemudian kelamaan kalian akan mulai nyangkut tuh satu dua kata kan. Nah setelah kalian mulai nyangkut satu dua kata diteruskan, akhirnya jadi semua kan. Nah dari situ baru kalian mengambil poin-poinnya aja. Kalau misalnya takut lupa, biasanya saya tulis ulang yang poin-poin penting. Nah dari situ nanti isinya saya jabarkan sendiri. Seperti ini kan saya menulis poin-poinnya dulu. Saya mau nulis ini, saya mau bicara tentang ini, saya mau bicara tentang ini. Kemudian isinya saya kembangkan sendiri. Bagaimana sih caranya mengembangkan? Kan spontan itu susah Kak. Kalau misalnya kita tiba-tiba bulan mikirnya gimana? Nah di situ biasanya untuk mempermudah kita bikin script. Kita tetap bikin script. Nah dari script yang ada itu kan dari kita arahnya sini. Nah kalau lupa gimana Kak? Nah itu fungsinya latihan. Kita harus latihan terus menerus latihan. Nggak bisa latihan cuma sekali dua kali gitu ya. Jadi kalau saya latihan di kamar biasanya di kamar di depan cermin saya latihan sambil membawa sikat, sambil membawa apapun yang bisa saya genggam jadi mic. Jadi seolah-olah saya sudah berada pada hari H di mana saya harus melakukan public speaking ya. Dan untuk waktu latihan itu saya juga improvisasi. Jadi saya nggak selalu terpatok pada teks. Soalnya kalau misalnya terpatok pada teks itu biasanya lupa nggak sih? Kayak habis dari ngomong ini kata selanjutnya apa ya? Habis dari ngomong ini kata selanjutnya apa ya? Dia nggak tahu teman. Nah makanya saya biasanya melakukan improvisasi juga ketika latihan. Jadi saya latihan sekarang, saya latihan 1 jam lagi, saya latihan 5 menit lagi, itu biasanya udah beda sih. Kata-katanya udah saya bolak-balik. Nah, untuk mempermudah kosakata, mungkin banyak-banyak membaca itu akan sangat membantu. Lalu juga banyak-banyak melihat kira-kira orang-orang bisa seperti apa sih, atau diselingi seperti ice breaking, misalnya kayak kita main-main dulu yuk, atau enggak kita main halo hai yang memang halo hai halo halo hai. Nah seperti itu kita selain membangun kepercayaan diri penonton, nanti kita juga memberi waktu kita sendiri untuk berpikir selanjutnya saya mau ngomong apa ya gitu. Dan ketika melakukan public speaking usahakan show must go on, itu yang harus teman-teman utarakan, show must go on. Jadi ketika teman-teman lupa ya udah lanjut aja, nggak apa-apa.
lanjut aja, karena orang-orang tuh sebenarnya juga nggak tahu sebenarnya kita salah apa enggak kan. Yang penting kita merasa yakin, yang penting. Kemudian poin selanjutnya adalah berpikir positif. Ya, kalau misalnya teman-teman berpikir negatif, itu justru jadi jinx tersendiri buat teman-teman. Jinx itu apa sih kak? Jinx itu tuh kayak apa ya? Kayak amalan buruk gitu. Nah, ketika teman-teman mengatakan saya nggak bisa nih, saya takut, saya nanti gagal di mana, itu nanti justru teman-teman gagal sendiri, justru itu yang terjadi. Tapi usahakan pikiran teman-teman positif, bahwa teman-teman bisa, teman-teman pasti bisa, dan teman-teman harus bisa. Seperti itu. Jadi teman-teman harus menanamkan pemikiran-pemikiran yang positif. Tanamkan bahwa saya ini bisa, bahwa saya ini adalah seorang profesional. Saya ini yang benar di sini. Jadi kalau misalnya lupa, udah terabas aja gitu. Kalau bahasa sini ya, terabas aja, langsung lurus aja gitu ya, lanjut gitu kan. Nah, itu harus teman-teman tanamkan. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikiran positif, hawa-hawanya juga nanti jadi positif. Nah, di situ nanti akan sangat membantu teman-teman untuk membangun kepercayaan diri sendiri. Lalu yang selanjutnya, saya kira teman tahu nggak? Ya, teman-teman itu bisa latihan terus. Terus habis itu apalagi ya coba? Yang sebelah sana kira-kira tahu nggak? Oke, yang selanjutnya adalah teman-teman harus menanamkan bahwa grogi itu sebenarnya nggak kelihatan loh. Kalau misalnya kalian percaya diri, ya udah, orang lain pasti nilainya, oh itu mulus-mulus aja kayak gitu. Jadi kayak contohnya ketika saya ya, mungkin saya tadi kelihatan dikit ya, karena saya juga bilang saya grogi, tapi nggak apa-apa, saya berusaha menutupi. Jadi ketika kita melakukan public speaking ini, kita juga latihan acting teman-teman. Kita latihan bagaimana caranya kita meyakinkan orang lain bahwa kita ini benar, kita ini tidak ada masalah, kita ini bisa untuk melakukan public speaking itu. Nah kayak gitu. Terus poin yang terakhir, ini yang paling penting teman-teman, siap-siap. Siap-siap. Nah, jadi poin yang paling penting adalah teman-teman jangan pernah menuntut kesempurnaan, ya karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Gak sih, gak kayak gitu. Jadi kenapa teman-teman jangan menuntut kesempurnaan? Karena kalau teman-teman menuntut kesempurnaan, itu nanti justru jadi bumerang bagi teman-teman sendiri, ya kan? Nanti teman-teman merasa stres, teman-teman merasa tertekan bahwa aku tuh harus sempurna, aku harus perfect, aku harus gini, aku harus gitu. Nah, ketika nanti teman-teman tidak mencapai ekspektasi teman-teman sendiri, justru malah teman-teman yang, oh kenapa sih aku kayak gini aja nggak bisa, langsung down gitu. Nah, itu sebenarnya nggak baik. Dan untuk menjadi seorang profesional pun terkadang masih membutuhkan banyak latihan, masih sering salah juga karena masih manusia kan. Lalu dan semua profesional itu berawal dari amatiran. Jadi jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut untuk berusaha, jangan pernah takut gagal, dan jangan menuntut kesempurnaan. Kira-kira sekian materi yang saya sampaikan. Setelah ini mungkin nanti sesi diskusi ya, Kak Moderator. Kita diskusi untuk yang mau bertanya, yang mau menanggapi, atau yang mau sharing-sharing, sangat saya perbolehkan. Untuk materi kayaknya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak Moderator.